Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, Karto menjalani kehidupan yang sederhana. Desanya yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan membuatnya terasa jauh dari dunia luar. Suasana desa yang tenang, dipenuhi pepohonan rindang dan udara yang segar, membuatnya merasa nyaman meskipun jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Karto adalah seorang pemuda yang rajin dan pekerja keras, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menebang kayu dan bekerja sebagai tukang kayu di desanya. Keterampilan ini diwarisinya dari ayahnya, yang juga seorang tukang kayu, sehingga pekerjaan ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang dimiliki Karto, yaitu berjalan malam. Setiap malam setelah matahari terbenam, ia keluar untuk berjalan mengelilingi desa. Bagi Karto, malam adalah saat yang paling damai dan penuh ketenangan. Dalam gelapnya malam, ia merasa bisa merenung, mengisi pikirannya, atau sekadar menikmati keheningan yang langka. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Karto mengakhiri pekerjaannya lebih awal. Setelah membersihkan peralatan tukang kayunya, ia mengenakan jaket tebal dan sepatu boots, lalu keluar rumah. Langit malam tampak bersih, hanya dihiasi bintang-bintang yang bercahaya samar di kejauhan. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, seakan alam pun sedang dalam keadaan tenang. Ia memulai langkahnya dengan menyusuri jalan setapak yang biasa ia lewati. Jalan setapak ini cukup sempit, hanya cukup untuk satu orang saja, dengan pepohonan yang tumbuh rapat di kedua sisi. Saat itu, ia hanya mendengar suara langkahnya sendiri yang berderak di atas tanah berbatu dan suara angin malam yang berhembus pelan. Namun, meski tampak biasa, Karto merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suasana malam yang biasanya damai dan sunyi kini terasa sedikit mencekam, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasinya. Tetapi, ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, karena sudah terbiasa berjalan malam dan tak pernah merasa terganggu sebelumnya. Saat Karto tiba di ujung jalan setapak yang berakhir di sebuah padang rumput kecil, ia berhenti sejenak. Pukul 12 malam sudah berlalu, dan desa seakan tertidur dalam kegelapan. Namun, di tengah keheningan malam itu, sesuatu yang sangat aneh terdengar. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan, alat musik tradisional Jawa yang biasanya dimainkan dalam acara-acara besar, tetapi suara itu begitu jelas dan merdu. Awalnya, Karto mengira ia hanya mendengarnya karena sudah terlalu lama berjalan, atau mungkin karena rasa kantuk yang mulai menghampirinya. Namun, suara gamelan itu semakin lama semakin jelas, terdengar seperti sebuah irama yang dipimpin oleh seorang maestro. Suara gamelan itu membuat Karto berhenti sejenak. Ia mendengar dentingan gong yang menggelegar, disusul dengan suara kendang yang menggema, dan diikuti dengan suara seruling yang menambah keindahan alunan musik itu. Namun, yang lebih membuatnya terheran-heran adalah waktu dan tempat itu. Gamelan itu jelas bukan berasal dari arah desa, karena tidak ada acara atau pesta yang diadakan pada malam itu. Desa yang biasanya sunyi pada malam hari itu, tampaknya tidak ada yang sedang merayakan sesuatu. Karto menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu, namun hanya kegelapan yang terlihat. Tak ada jejak kehidupan yang tampak di sekitarnya, hanya padang rumput yang luas, dengan cahaya bulan yang memancar lemah. Meskipun perasaan curiga mulai muncul dalam dirinya, rasa penasaran membuat Karto terus berjalan mengikuti suara gamelan itu. Suara itu seakan memanggilnya, mengundangnya untuk datang lebih dekat. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa mungkin ada pesta yang tak aku ketahui? Namun, semakin ia melangkah, semakin kuat suara gamelan itu terdengar, hingga hampir membuatnya merasa seperti berada dalam hipnotis. Suara itu, meskipun indah, justru membuat Karto merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh,
Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di tengah malam yang sunyi. Karto semakin merasa bingung. Jika ada sebuah pesta atau perayaan, pasti ada orang-orang yang hadir, tetapi ia tidak melihat satu pun jejak kehidupan di sekitar padang rumput ini. Setiap langkah yang ia ambil seakan semakin membawa dirinya lebih dekat ke sumber suara itu. Suara gamelan yang mulanya terdengar dari kejauhan kini terasa begitu dekat, seperti berada tepat di depannya. Karto semakin berani melangkah, meskipun ada ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin ada pesta yang hanya bisa didengar pada malam hari? Pikirnya dalam hati. Suara gamelan itu semakin jelas, mengalun dengan indah dan misterius. Meskipun rasa takut mulai menggigit, rasa penasaran yang lebih kuat membuat Karto terus melangkah ke arah suara itu. Tak jauh dari tempat ia berdiri, di balik pepohonan yang lebat, ia melihat cahaya yang samar-samar tampak bersinar. Cahaya itu tampak seperti api unggun atau cahaya lilin, namun tidak ada suara yang menyertai selain gamelan yang terus mengalun. Dengan langkah yang penuh ketegangan, Karto terus mendekati cahaya itu. Namun, semakin ia mendekat, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Ada keheningan yang aneh menyelimuti udara di sekitarnya, seolah alam pun ikut diam, menunggu sesuatu yang tak diketahui. Rasa cemas Karto semakin meningkat, tetapi suara gamelan yang terus mengalun membuatnya seperti terjebak dalam hipnotis. Langkahnya terasa semakin cepat, seakan ada dorongan kuat yang membuatnya tidak bisa berhenti. Dalam pikirannya, ada suara yang terus berkata, "Ayo, pergi lebih dekat. Kamu harus tahu." Saat Karto sampai di tepian hutan, ia mendapati sebuah jalan setapak kecil yang tampak seperti pintu gerbang menuju sesuatu yang tidak biasa. Pohon-pohon di sepanjang jalan itu tampak lebih tua dan lebih besar dari yang biasa ia lihat di desa, dan setiap langkahnya terasa lebih berat. Suara gamelan semakin keras, seolah datang dari tempat yang tidak dapat dilihat, namun terasa begitu dekat. Hatinya mulai berdebar kencang, tetapi ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah ini hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam hutan ini? Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di sekitar jalan setapak ini membuat suasana terasa lebih gelap dan mencekam. Cahaya bulan yang biasanya memancar dengan terang kini terhalang oleh dedaunan yang lebat. Suara gamelan yang semula terdengar samar kini begitu jelas, seperti diputar dengan volume yang sangat keras. Karto merasa langkahnya semakin cepat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk terus maju. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikir Karto sambil menatap jalan yang semakin gelap. Tetapi rasa penasaran yang kuat mengalahkan ketakutannya. Ia terus berjalan, semakin dalam memasuki hutan yang tidak dikenal. Ketegangan yang dirasakan Karto semakin meningkat seiring dengan langkahnya yang semakin mendalam ke dalam hutan. Namun, suara gamelan itu tak berhenti, bahkan semakin memanggil-manggilnya untuk terus maju. Hatinya dipenuhi dengan perasaan takut yang semakin menguat, namun ia tak bisa berhenti. Karto semakin melangkah dalam kegelapan hutan yang tampaknya semakin dalam dan angker. Suara gamelan yang semula terdengar jauh di kejauhan, kini menjadi begitu dekat, hampir seolah berada tepat di hadapannya. Setiap dentingan gong, ketukan kendang, dan alunan seruling semakin menggema dalam telinganya, seolah mereka berbicara langsung kepada jiwanya. Hatinya mulai berdebar sangat kencang, perasaan was-was menggigit setiap bagian tubuhnya. Namun, rasa penasaran yang kuat membuatnya tidak bisa mundur. Kaki Karto terus melangkah, meskipun pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan. Selangkah demi selangkah, hutan yang gelap itu semakin menakutkan. Pohon-pohon besar dengan ranting yang bengkok seolah mencengkram langit malam,
menutupi cahaya bulan yang hanya sedikit menembus celah dedaunan. Suara gamelan yang semakin keras seperti memanggilnya, membawa Karto lebih dalam ke dalam hutan itu. Ada perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya, seolah ia sedang ditarik menuju sesuatu yang tidak bisa ia lihat, sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Angin malam yang berhembus dengan dingin terasa semakin tajam, seakan ikut mendorong langkahnya menuju suara gamelan yang terus mengalun. Hati Karto semakin gelisah, namun ia merasa seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya, memaksa untuk mengikuti suara itu, menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mencoba berpikir rasional, mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa ini hanya perasaan takut biasa, bahwa ia hanya perlu kembali ke rumah. Namun, suara gamelan itu begitu memikat, seolah mempengaruhi pikirannya, membuatnya terus maju tanpa bisa menahan langkahnya. Akhirnya, setelah berjalan begitu lama, Karto sampai di sebuah lapangan terbuka yang luas, yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Sebuah cahaya redup datang dari arah tengah lapangan, di mana sebuah panggung besar berdiri megah, dipenuhi dengan orang-orang yang sedang duduk mengelilinginya. Suara gamelan itu semakin keras, seakan berasal langsung dari panggung tersebut, dan Karto merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, hanya ada dirinya dan suara musik itu. Di lapangan itu, pesta besar tengah berlangsung. Orang-orang berdiri mengelilingi panggung dengan pakaian tradisional yang indah. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh dari pesta ini. Wajah-wajah mereka tampak kosong. Tidak ada ekspresi kegembiraan atau kebahagiaan di wajah mereka. Bahkan, beberapa di antara mereka terlihat pucat, dengan mata yang kosong dan pandangan yang tidak fokus, seolah-olah mereka sedang berada di dunia yang berbeda. Karto merasa jantungnya berhenti sejenak melihat pemandangan ini. Tidak ada suara percakapan, hanya suara gamelan yang terus mengalun dengan merdu, seolah membawa orang-orang itu dalam suasana yang menghipnotis. Namun, Karto merasa sangat aneh. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat seorang pria tua yang duduk di tengah kerumunan, tampak memimpin acara ini dengan tatapan kosong. Pria itu mengenakan pakaian adat Jawa yang sangat mencolok, dengan rambut putih yang panjang dan rapi, namun matanya tampak kosong dan tanpa jiwa. Di sisi panggung, beberapa orang sedang memainkan gamelan dengan gerakan yang sangat terampil, namun wajah mereka juga tampak kosong dan tidak hidup. Karto merasa takut, tetapi rasa penasaran semakin menguat. Pesta ini seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Karto berdiri terpaku di belakang pohon besar yang mengelilingi lapangan itu. Matanya terus mengamati setiap detail yang ada. Pada panggung besar di tengah lapangan, para pemain gamelan tampak seperti tidak lelah meskipun sudah memukul alat musik itu selama berjam-jam. Tubuh mereka bergerak lincah, tangan mereka yang cekatan memukul gong, kendang, dan gambang dengan ritme yang sangat indah. Suara gamelan itu semakin meresap ke dalam pikirannya, seolah menenangkan dan menghipnotis setiap pori-porinya. Namun, meskipun alunan musik itu sangat memikat, ada rasa aneh yang mulai menyelimuti hati Karto. Ia semakin sadar bahwa ada sesuatu yang sangat ganjil dengan pesta ini. Para pemain gamelan dan orang-orang yang hadir di pesta itu tampak tidak normal. Mereka bergerak dengan gerakan yang sangat teratur, seolah seperti bagian dari sebuah ritus yang lebih besar, namun tidak ada kehidupan dalam diri mereka. Mereka seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Karto merasa seperti berada di dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat. Ada sesuatu yang mengikatnya di tempat ini, membuatnya terperangkap dalam keramaian yang tidak wajar ini. Matanya terus memerhatikan orang-orang di sekitar panggung, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun,
Semakin ia mencoba memahami, semakin dia merasa bingung. Suara gamelan semakin mengisi pikirannya, seperti merasuk ke dalam jiwa, mengikis ketakutannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikir Karto dengan perasaan cemas yang semakin kuat. Ia ingin sekali berteriak, tetapi suara gamelan itu menutupi semua suara di sekitarnya, bahkan suara hatinya sendiri. Di tengah kegelisahan Karto, seorang pria tua mendekatinya. Wajah pria itu tampak sudah sangat tua, dengan kulit yang keriput dan rambut putih yang panjang menjuntai ke bahunya. Namun, meskipun usianya tampak lanjut, tubuhnya tegap, dan gerakannya sangat lincah. Pria itu mengenakan pakaian adat yang sangat indah, berwarna keemasan dengan aksen merah yang mencolok. Senyumannya yang lebar dan tampak tidak wajar membuat Karto merasa semakin cemas. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Tatapannya yang tajam menembus mata Karto, seolah bisa membaca pikirannya. "Selamat datang, anak muda," kata pria itu dengan suara yang lembut, namun penuh misteri. "Kami sedang merayakan sesuatu yang besar malam ini. Mengapa kau datang ke sini? Tidak takutkah kau dengan malam ini?" Suara pria itu terdengar menenangkan, tetapi ada ketegangan yang tersembunyi di dalamnya. Karto terdiam sejenak, mencoba meresapi kata-kata pria itu. Namun, tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap pria itu dengan perasaan yang tidak jelas, antara bingung, takut, dan penasaran. Rasanya, seperti ada sesuatu yang lebih besar yang tengah terjadi di sini, sesuatu yang harus ia ketahui. Senyuman pria itu semakin lebar, dan Karto merasa semakin terperangkap dalam suasana yang aneh ini. Rasanya, setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin berat. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya dalam hati, tetapi tak ada jawaban yang bisa ia temukan. Pria tua itu berdiri tegak di depan Karto. Senyumnya semakin melebar seakan ada rahasia besar yang ingin dibagikan, namun tidak sepenuhnya dijelaskan. Matanya yang tajam itu menatap Karto dengan begitu intens, seolah mengungkapkan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. "Kami merayakan perjalanan jiwa," ujarnya dengan suara yang dalam, penuh misteri. "Suara gamelan ini adalah panggilan, dan kamu telah dipilih." Karto merasa ada getaran aneh yang datang dari kata-kata pria itu. Panggilan? Dipilih? Apa maksudnya? Perasaan takut semakin menyelimuti dirinya, namun rasa penasaran yang mendalam membuatnya tidak bisa pergi. Mungkin ia hanya lelah, pikirnya. Mungkin ini hanya ilusi. Tetapi tidak. Suara gamelan itu masih terdengar begitu nyata, begitu jelas, dan hatinya merasa semakin berat seiring pria itu menjelaskan sesuatu yang sangat tidak dapat ia pahami. "Apa yang maksudmu?" Karto akhirnya memberanikan diri bertanya, meskipun suaranya terdengar sangat kecil di tengah hiruk-pikuk suara gamelan. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa aku ada di sini?" Pria itu terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu, sebelum akhirnya menggeleng pelan dan kembali tersenyum. "Kamu ada di sini karena ini adalah tempat yang tepat bagi jiwa-jiwa yang merindukan kedamaian sejati," jawabnya perlahan. "Semua orang di sini memiliki tujuan yang sama, untuk mencapai pencerahan. Kami merayakan perjalanan ini bersama-sama, dalam suasana yang penuh harmoni, meskipun itu kadang membuat orang tidak mengerti." Kata-kata pria itu semakin membingungkan Karto, dan semakin ia mendengarkan, semakin perasaan takut dan bingung merayapi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian serba putih dengan wajah yang pucat datang menghampiri mereka. "Pria itu benar, Karto," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Suara gamelan ini mengundangmu karena kamu berada di titik persimpangan hidup. Apa yang akan kamu pilih?"
Karto hanya bisa menatap wanita itu dengan rasa cemas yang semakin kuat. Apa yang dimaksud dengan persimpangan hidup? Mengapa ia bisa berada di sini? Ia merasa seolah dunia itu terbalik, dan setiap orang di sekitar tampak terperangkap dalam keheningan dan kebingungannya. Rasanya, ia harus memilih sesuatu, tetapi pilihan apa yang ada? Karto merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Setiap kata yang diucapkan, setiap senyum yang diberikan oleh pria tua dan wanita muda itu terasa semakin membingungkan. Ia merasa seolah berada dalam sebuah mimpi yang sangat nyata, yang tidak bisa ia hentikan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara gamelan yang sebelumnya mengisi udara dengan alunan yang indah, berhenti dengan sangat mendalam. Hening. Semua orang di sekitar panggung yang semula terhanyut dalam musik tiba-tiba berdiri diam, menatap Karto dengan tatapan kosong. Keheningan yang mendalam itu seakan menelan seluruh suara di sekitarnya. Karto merasa jantungnya berdebar sangat kencang. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak ia mengerti. Kerumunan yang semula diam dan tenang, tiba-tiba bergerak menuju Karto. Mereka bergerak serentak, dengan langkah yang sangat teratur, seperti sebuah pasukan yang berjalan menuju medan perang. Tidak ada ekspresi wajah, tidak ada suara, hanya langkah kaki yang menggema di tanah. Karto merasa sangat terpojok, dan ketakutannya semakin memuncak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka semua datang ke arahnya? Apa yang kalian inginkan? Karto berteriak, suaranya serak dan bergetar karena ketakutan. Namun, tidak ada jawaban. Semua orang itu hanya bergerak tanpa kata, semakin mendekati dirinya. Karto ingin berlari, namun kakinya terasa begitu berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Ia melihat pria tua itu masih berdiri di belakang kerumunan, dengan senyuman yang tampaknya tidak akan pernah hilang dari wajahnya. Wanita muda yang tadi berbicara juga ikut mendekat, matanya penuh dengan kekosongan yang membuat Karto merasa semakin kecil. Tanpa disadari, ia mulai mundur pelan-pelan, namun setiap langkah yang ia ambil selalu terhalang oleh tubuh orang-orang yang bergerak semakin mendekat. Karto tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Ia terjebak. Sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata apapun, pria tua itu mengangkat tangannya, dan seluruh kerumunan berhenti. Keheningan kembali menyelimuti suasana. Inilah pilihanmu, Karto, ujar pria tua itu dengan suara yang dalam dan penuh makna. Kamu telah memilih dengan datang ke sini, dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya. Karto menatap pria itu dengan penuh kebingungan, namun entah mengapa, dalam hatinya ia mulai merasakan kedamaian yang aneh, meskipun masih diliputi rasa takut yang mendalam. Semua keraguan dan ketakutan yang semula menguasai dirinya, perlahan-lahan mulai menghilang, seperti dikuasai oleh suara gamelan yang dulu begitu asing bagi telinganya. Di saat itulah, Karto menyadari bahwa ia berada di tempat yang sangat berbeda, sebuah tempat yang berada di luar dunia yang ia kenal. Sebuah pesta gaib yang mengundangnya, dan ia kini berada di tengah-tengah perjalanan yang hanya bisa dihadapi dengan keberanian untuk menerima kenyataan yang tak terduga ini. Keputusan apa yang ia ambil? Itu bukan lagi pilihan Karto, tetapi pilihan dunia itu sendiri. Ketika pria tua itu mengangkat tangannya, suasana sekitar seketika berubah. Semua orang di kerumunan itu mengikuti gerakannya, mengangkat tangan mereka ke udara dengan gerakan yang sangat teratur, seperti melakukan suatu ritual bersama. Karto merasa ada gelombang energi yang tiba-tiba mengalir dalam udara, sebuah kekuatan yang begitu kuat dan tak terduga. Suara gamelan yang semula mengalun dengan indah, kini berubah menjadi lebih intens, seperti suara yang dipenuhi dengan kekuatan magis yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Karto merasa tubuhnya tergetar, bukan hanya karena ketakutan,
tetapi juga karena perasaan yang begitu asing dan kuat menguasai dirinya. Seakan ada sesuatu yang mengalir melalui udara itu, sesuatu yang bisa mengendalikan pikirannya dan merasuk ke dalam tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan gaib yang tidak bisa ia lawan. Ia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya. Matanya melihat orang-orang di sekitar yang sudah begitu terbenam dalam suasana itu, wajah mereka tetap kosong dan terkesan tidak hidup. Hanya ada satu hal yang tersisa, suara gamelan itu, yang semakin menggema dan menguasai semuanya. Setiap detik yang berlalu, Karto merasa semakin terlepas dari kenyataan. Tubuhnya terasa tidak lagi miliknya sendiri, seakan-akan ia hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan gaib yang menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Mungkin ini adalah dunia lain, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang dipilih. Ia merasa terhanyut dalam arus musik gamelan yang semakin kuat. Setiap ketukan, setiap dentingan gong, dan setiap alunan kendang terasa semakin mendalam, seperti mereka menyatu dengan darahnya, mengalir dalam dirinya, dan mengendalikan semua yang ia rasakan. Karto ingin melawan, ingin berteriak, ingin lari dari tempat itu. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah ada belenggu yang mengikatnya, menahannya agar tetap berada di tempat itu. Matanya mulai berkabut, pandangannya semakin kabur, dan seluruh tubuhnya mulai terasa berat. Ia ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Keadaan itu membuatnya semakin bingung, seolah ia terjebak dalam ruang yang tak memiliki ruang keluar. Hanya suara gamelan itu yang menemani, dan semakin lama, suara itu semakin menyatu dengan dirinya, menjadi bagian dari kehidupannya yang baru. Akhirnya, ketidakmampuan untuk bergerak itu semakin kuat, dan Karto terjatuh ke tanah. Tubuhnya yang lemah dan tak berdaya terjatuh dengan keras, namun tidak ada rasa sakit yang datang. Seolah tubuhnya sudah tidak lagi memiliki rasa apapun. Saat ia menyentuh tanah, ia merasakan sebuah kekuatan yang tak terduga menariknya lebih dalam ke dalam bumi. Suara gamelan itu semakin menguasai pikirannya, dan ia merasakan dirinya semakin terhisap ke dalam dunia yang asing, dunia yang tidak ia kenali, namun juga tidak bisa ia hindari. Keadaan di sekitar berubah semakin mencekam. Semua orang yang hadir di pesta itu kini terlihat seperti bayangan, kabur, dan samar-samar. Mereka bergerak tanpa tujuan, tanpa ekspresi. Hanya suara gamelan yang terdengar jelas, seakan menjadi satu-satunya hal yang nyata di dunia ini. Karto merasa tubuhnya tidak lagi terasa seperti tubuh manusia, melainkan seolah ia hanyalah energi yang mengalir, terjebak dalam ruang dan waktu yang tidak bisa dipahami. Keadaan itu membuatnya terperangkap dalam ketakutan yang tak terhingga. Ia ingin keluar, ingin menghindari takdir yang sepertinya sudah ditentukan, namun semakin ia mencoba melawan, semakin kuat tarikannya. Di tengah kegelapan yang semakin menutupi dirinya, Karto mulai melihat sebuah cahaya samar yang muncul dari arah panggung. Cahaya itu tidak terang, namun cukup untuk memberikan sedikit harapan. Ia merasa seolah cahaya itu adalah jalan keluarnya, satu-satunya kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Meskipun tubuhnya terasa sangat lemah, meskipun ada kekuatan gaib yang mencoba menahannya, Karto merasakan dorongan kuat untuk bangkit dan bergerak menuju cahaya tersebut. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Karto merangkak, mencoba untuk bergerak menuju cahaya yang semakin mendekat. Setiap gerakan terasa begitu berat, namun dorongan untuk keluar dari kegelapan itu membuatnya terus maju. Semakin ia bergerak, semakin cahaya itu semakin terang, dan seolah ada sesuatu yang menariknya, memandu langkahnya ke arah yang tepat. Saat ia mencapai cahaya itu, seluruh tubuhnya terasa kembali hidup,
dan ia merasa ada sesuatu yang melepaskan ikatan yang selama ini menahannya. Ketika Karto akhirnya mencapai cahaya tersebut, seolah seluruh dunia berputar, dan dalam sekejap, ia kembali keluar lapangan itu. Ia terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya lelah dan gemetar, namun ia merasa aman. Cahaya itu menghilang begitu cepat, dan Karto menyadari dirinya berada kembali di tengah hutan yang gelap. Namun, ada yang aneh, meskipun ia telah keluar dari kerumunan dan suara gamelan yang memikat, suasana malam itu tetap terasa ganjil. Hutan yang sebelumnya terasa gelap dan menyeramkan kini seolah menambah rasa takut yang ada di dalam dirinya. Ia berdiri dengan gemetar, mencoba menenangkan dirinya. Namun, ada perasaan aneh yang meresap di dalam dirinya, seolah pengalaman itu belum berakhir. Karto menoleh ke belakang, tetapi lapangan tempat pesta itu sudah menghilang. Yang ada hanyalah kegelapan malam yang terus mengelilinginya. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan, seolah ia tidak benar-benar keluar dari dunia itu. Dalam ketenangan yang aneh, Karto merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya dari jauh, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia menghindari. Dunia yang ia masuki tidak akan pernah bisa ia lupakan. Meskipun ia sudah berada di luar kerumunan dan jauh dari sumber suara gamelan itu, ketakutan Karto belum juga reda. Tubuhnya masih gemetar, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan aneh tentang tempat yang baru saja ia tinggalkan. Hutan yang tadinya tampak biasa, kini terasa lebih gelap dan lebih mencekam, seolah menjadi bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang menyimpan rahasia yang tak bisa dipahami oleh akal manusia. Karto mencoba untuk mengatur napasnya, menarik udara dalam-dalam dan menghela pelan, berharap bisa menenangkan jantung yang berdetak begitu kencang. Namun, ketakutan itu tetap ada, menggerogoti setiap inci dari dirinya. Ia melangkah perlahan, meskipun langkahnya terasa sangat berat, dan setiap suara di hutan, suara daun yang berdesir, angin yang berhembus, terasa sangat keras di telinganya. Ada sesuatu yang tidak beres. Karto merasa seolah ia sedang diawasi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berusaha berjalan lebih cepat, namun setiap langkahnya justru memperburuk rasa cemas itu. Keberadaan di dunia nyata, di luar pesta itu, tidak memberi rasa aman yang diharapkannya. Sebaliknya, semakin ia berjalan, semakin kuat rasa terperangkap itu menguasai dirinya. Ia merasakan dunia ini bukanlah dunia yang biasa ia kenal. Keheningan yang mencekam di sekitar hutan itu tiba-tiba pecah dengan suara gamelan yang terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Kali ini, suara itu begitu dekat, seolah ada orang yang sedang memainkan gamelan tepat di belakangnya. Tubuh Karto membeku seketika, napasnya tercekat, dan segenap inderanya terfokus hanya pada satu hal, suara gamelan yang mengerikan itu. Ia tahu suara itu datang dari arah yang sama, namun kali ini tidak ada cahaya yang memandunya. Tidak ada arah yang jelas. Hanya suara itu yang semakin kuat dan menghujam telinganya. Pikirannya berkelana cepat, mencari alasan atau penjelasan yang logis, tetapi tidak ada yang masuk akal. Apakah ia kembali ke dunia yang sama? Atau apakah ini hanya permainan pikirannya setelah segala yang terjadi? Karto berusaha mengalihkan pikirannya, namun suara gamelan itu semakin menggema, lebih keras, seperti sebuah peringatan. Itu adalah panggilan. Suara itu mengundang, dan Karto merasakan dirinya seperti dipaksa untuk kembali lagi, untuk menuju tempat yang sebelumnya ia tinggalkan. Setiap detik yang berlalu membuat tubuhnya semakin terikat, dan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Dalam keadaan panik, Karto tidak bisa berpikir jernih. Suara gamelan itu semakin menyelimuti pikirannya, dan dalam ketakutannya yang semakin besar, ia mulai berlari tanpa arah. Setiap langkahnya terasa semakin berat,
seperti kaki-kakinya terjebak dalam kegelapan yang tidak terlihat. Ia terus berlari, namun tidak ada tempat yang ia tuju. Hutan yang sebelumnya terasa biasa kini berubah menjadi labirin yang tak berujung. Suara gamelan itu tidak berhenti, seolah mengejar dirinya, membuatnya semakin bingung dan putus asa. Dalam kebingungannya, Karto merasa seolah langkahnya tidak bisa bergerak maju. Setiap kali ia menginjakkan kaki ke tanah, terasa ada daya tarik yang menahannya untuk bergerak. Seperti ada kekuatan lain yang mencoba menghalangi langkahnya, menariknya kembali ke arah yang sama, ke tempat yang ia coba hindari. Kepanikan semakin meningkat, dan Karto berteriak, meminta pertolongan, tetapi suara itu hanya terhanyut oleh angin malam yang dingin. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang bisa menolong. Semua yang ada di sekelilingnya hanya kegelapan dan suara gamelan yang terus mengintainya. Ketika Karto hampir kehabisan tenaga, terengah-engah di tengah kegelapan, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah sosok yang familiar. Sosok pria tua itu kembali muncul, berdiri diam di tengah jalan setapak yang terbuka, di tempat yang tidak ia duga. Pria itu hanya berdiri tanpa bergerak, matanya menatap tajam ke arahnya, seolah menunggu sesuatu. Karto merasa jantungnya kembali berdetak kencang. Apa maksudnya? Mengapa pria itu selalu muncul? Apakah ia bagian dari dunia ini? Atau apakah pria itu hanya bagian dari ilusi yang semakin menghantui pikirannya? Karto ingin berlari menjauh, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Keinginan untuk melarikan diri semakin kuat, namun tubuhnya seperti terikat pada tanah. Hatinya berdegup lebih cepat, dan tanpa sadar ia mulai melangkah ke arah pria tua itu. Apa yang akan terjadi? Apa yang pria itu inginkan? Karto tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu, namun ia merasa bahwa pria tua itu adalah satu-satunya yang memiliki jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Langkah demi langkah, ia semakin mendekat, meskipun ketakutan yang luar biasa menguasai seluruh tubuhnya. Pria tua itu akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat dalam, yang seolah datang dari tempat yang jauh, seperti berasal dari suatu dunia yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Kamu telah memilih jalanmu, Karto, katanya dengan tenang. Namun jalan itu tidak akan pernah berakhir, karena pilihanmu terikat pada takdir yang lebih besar. Kamu harus menerima ini, karena suara gamelan itu adalah panggilan untuk jiwa-jiwa yang harus menemui kebenaran. Karto tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud pria itu, tetapi ada sesuatu dalam suara dan kata-katanya yang membuat tubuhnya merinding. Seolah kata-kata itu mengandung kebenaran yang sangat dalam, yang meskipun ia tak mampu memahami sepenuhnya, tetap terasa sangat nyata. Takdir, Karto berbisik, mencoba mencari penjelasan lebih jauh, namun pria tua itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang mengandung makna yang tak bisa dijelaskan. Pria tua itu mengangguk pelan, seakan mengerti kebingungannya. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari takdirmu, Karto. Suara gamelan yang kamu dengar bukan hanya suara, itu adalah panggilan jiwa-jiwa yang hilang. Kamu telah dipilih untuk melewati ujian ini. Setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat ke dalam dunia yang terhubung dengan yang tak terlihat. Suara pria itu semakin berat dan dalam, seperti datang dari kedalaman yang sangat jauh. Tidak ada yang bisa menghindar, bahkan jika mereka ingin. Setiap pilihan akan membawa konsekuensi. Karto terdiam mendengarkan, meskipun kata-kata itu terasa sangat berat dan sulit dipahami. Apa yang dimaksud pria itu dengan takdir? Kenapa ia yang harus terlibat dalam hal ini? Sebuah pertanyaan besar berputar-putar di pikirannya, namun ia tidak bisa menemukan jawabannya. Pria tua itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah hutan yang semakin gelap,
seolah memberi petunjuk kepada Karto tentang langkah yang harus diambil. Ini bukanlah akhir, Karto. Ini baru permulaan. Meskipun kebingungannya semakin mendalam, Karto merasa ada dorongan kuat yang memaksanya untuk mengikuti pria tua itu. Ia tidak tahu kenapa, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk melangkah. Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengarahkan langkahnya ke arah yang semakin gelap. Karto mengikuti langkahnya, meskipun ada rasa takut yang luar biasa yang terus menggelayuti dirinya. Semakin mereka berjalan, semakin hutan itu terasa asing dan suram. Pohon-pohon besar menghalangi pandangan, dan bayangan gelap menghantui setiap sudut jalan. Karto merasa seolah mereka memasuki dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang terisolasi dari dunia yang ia kenal. Dalam perjalanan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa suara gamelan itu begitu kuat dan memengaruhi pikirannya? Mengapa pria tua itu tampak begitu mengetahui segalanya? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Setelah berjalan cukup lama, pria tua itu tiba di sebuah tempat yang tampak sangat tidak biasa, sebuah gua tersembunyi di balik semak-semak. Karto berhenti di belakang pria itu, menatap gua yang tampak seperti pintu menuju dunia lain. Ada aura mistis yang menyelimuti gua itu. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, seolah ruang dan waktu mulai melengkung di sekitar gua itu. Suara gamelan yang sebelumnya terdengar samar, kini kembali terdengar keras dan jelas, seperti berasal dari dalam gua itu. Pria tua itu berhenti sejenak, berbalik dan menatap Karto dengan mata yang penuh makna. "Masuklah, Karto. Ini adalah jalan yang harus kamu lalui. Hanya di sini kamu akan menemukan kebenaran yang selama ini kamu cari." Kata-kata pria tua itu terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Karto merasa seolah ia tidak punya pilihan selain mengikuti arahan pria itu. Meski perasaan takut semakin memuncak, Karto tahu bahwa perjalanan ini harus dilalui, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam gua itu. Dengan langkah yang terhenti sejenak, Karto akhirnya melangkah ke dalam gua itu. Setiap langkahnya mengingatkannya pada saat-saat gelap yang ia alami sebelumnya. Suara gamelan semakin keras dan penuh, seperti membimbingnya menuju suatu tujuan yang tidak ia pahami. Dalam keheningan yang mencekam itu, Karto merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, mengamati setiap gerakan tubuhnya. Di dalam gua itu, udara terasa lebih berat, dan ruangannya sangat gelap. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasakan adanya perubahan, sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan, yang mengelilinginya. Setiap langkah terasa semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Karto tidak tahu apakah ia masih berada di dunia nyata, atau sudah berada di dunia lain. Suara gamelan yang terus bergema seakan menguatkan perasaan itu, dan semakin ia melangkah, semakin ia merasakan sebuah kekuatan besar yang mendekat. Karto tiba di sebuah ruangan besar di dalam gua, yang sangat berbeda dengan tempat lainnya. Ruangan itu terasa luas, dengan dinding yang tertutup lumut dan batu-batu besar yang menonjol keluar. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar yang dikelilingi oleh cahaya aneh yang seolah berasal dari sumber yang tidak tampak. Di atas altar itu tergeletak sebuah benda misterius yang memancarkan cahaya yang sangat terang. Di samping altar, berdiri seorang wanita berpakaian putih, wajahnya tertutup oleh selembar kain putih yang menutupi seluruh kepala dan wajahnya. Hanya matanya yang terlihat, dan matanya menatap tajam ke arah Karto, seolah menilai dirinya. Ketika Karto mendekat, wanita itu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Suara gamelan yang terus mengiringi langkahnya kini berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi Karto untuk bertanya.
"Selamat datang, Karto," wanita itu berkata dengan suara yang sangat tenang dan dalam. "Kamu akhirnya sampai. Tapi, pertanyaan yang tersisa adalah, siapkah kamu untuk menerima kebenaran yang telah lama kamu lupakan?" Karto merasa tubuhnya semakin lemas, dan akhirnya suara gamelan itu pun menghilang. Karto terbangun di tengah jalan desa, dengan tubuh yang basah oleh keringat dan napas yang terengah-engah. Namun, suara gamelan itu, dan semua yang terjadi malam itu, tak pernah terlupakan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Biarlah itu menjadi sebuah misteri dan waktu yang akan menjawab.